Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita nge-vlog lagi, masih seputaran PLTS ya. Saya banyak pertanyaan perihal safety perilaku tentang PLTS gitu ya. Maksudnya kalau ada pertanyaan beginilah intinya. Om, bagaimana kalau misalkan di pagi hari PLTS itu belum menghasilkan banyak, produksinya belum banyak, tapi ternyata kebutuhannya sudah tinggi, kebutuhan rumah. Nah, apa yang terjadi dengan inverternya gitu ya? Nah, teman-teman kita coba langsung praktekin aja ya. Kebenaran ini masih pagi, produksi juga masih belum besar-besar amat, dan kebutuhan rumah saya juga kebetulan lagi tinggi. Jadi apa sih yang terjadi kalau sampai nggak kuat produksinya gitu ya? Oke, kita langsung coba aja ya. Nah, ini di depan saya udah ada inverternya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini sekarang produksi PV kita ya, jam berapa nih? Jam 7 lah ya. Itu posisinya adalah 1000 watt teman-teman ya. Jadi baru 1 kW aja, sementara untuk kebutuhan rumah saya ini 1,22 kW nih. Nah, apa yang terjadi sih kalau sampai dia produksinya itu kurang? Ini sementara saya jalur dari grid saya matikan ya. Jadi dari PLN itu memang kita anggap aja ini sebagai off grid dulu lah gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan bisa berjalan, kenapa? Karena dia dibantu oleh baterai. Nih lihat, baterai ini masih ada 25%, dia ngebantu. Jadi 1,03 dari PV, 0,31 atau artinya 310 watt dari baterai ya. Nah, karena kebutuhan kita 1,22 kW nih. Bagaimana kalau baterai saya matikan nih? Nah, bahkan naik tuh 1,5 kW nih kebutuhan rumah saya nih ya. Karena mesin air nyala, jet pump nyala nih. Oke, kita coba simulasikan aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah ciptakan nih combiner box ya. Ini di sini fleksibel ya. Saya tuh benar-benar bikin yang sefleksibel mungkin. Bagaimana pokoknya mengantisipasi beberapa kondisi kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan lah gitu ya. Nah, ini kita coba ya teman-teman yang mumpung masih bebannya masih tinggi nih, produksi masih kecil. Oke, sekarang baterai sinyalnya saya akan matikan. Seolah baterai itu lagi kosong lah. Baterai itu lagi nggak supply. Oke ya, kita coba apa yang terjadi. Oke, saya matikan sinyalnya dulu. Nah, ini kan baterai di sini nih. Nah, baterai di sini. Saya matikan sinyal dari baterai ya. 1, 2, 3. Nah, lihat teman-teman. Tuh. Inverter langsung menandakan fault. Karena apa? Beban tinggi, PV kurang, inverternya fault gitu ya. Nah, tetapi beban rumah tetap jalan tuh. Ya, masih nyala lampu tuh. Ya, bahkan kalau teman-teman mau tahu, lihat ya. Ini juga TV masih nyala tuh. Oh, lagi dimatikan sama istri kebenaran. Tapi yang jelas semua PLN tetap hidup. Dia membackup gitu ya. Karena apa? Karena saya pakai ATS ini. Nah, ATS ini adalah ATS yang membypass PLN. Gitu ya. Jadi kalau sinyalnya dari sini lagi ada masalah inverternya, otomatis dia langsung membackup gitu ya. Nah, oke, sekarang sinyal PV anggap aja ada lagi gitu ya. Kita coba. Sekarang saya naikin lagi. Oke, kita coba. Dia akan restart dengan sendirinya ya. Jadi dia akan mencoba restart dengan sendirinya. Ya, dia sudah mulai on lagi. Kita coba nanti ya. Dia kurang lebih sekitar 2 menitan teman-teman. Dia kurang lebih sekitar 2 menitan. Nah, sekarang lagi mengambil jalur PLN nih. Kan tadi kurang, produksinya kurang dari inverter. Nah, sekarang lagi ngambil dari bypass dari PLN. Nah, kita coba sekarang nih. Kita lihat. Nah, saya anggap baterai ini sinyalnya sudah masuk lagi. Nanti sebentar lagi PV juga akan masuk ya. Oke, ini kurang lebih sekitar, karena dia kan butuh sinkronisasi dulu. Jadi baterai masuk sinyalnya, nanti PV masuk sinyalnya, dia harus sinkronisasi dulu. Setelah udah sinkronisasi, baru dia boleh menyalurkan ke beban. Baru dia akan nyalurin ke load ya. Begitu. Oke, kita tunggu, coba berapa lama nih ya. Kurang lebih sekitar harusnya sih 2 menitan sampai 3 menitan lah gitu. Dia butuh sinkronisasi dulu. Nah, di sini ATS-nya ya. ATS-nya ini bertingkat saya, jadi dia ada ATS untuk bypass PLN ya, mengantisipasi seperti tadi. Kalau sampai terjadi problem, ada tadi kan overload nih, jadi ada overload dari inverternya sendiri, makanya dia langsung meng-cut off bebannya
atau daya outputnya akan di cut off. Setelah itu karena sinyalnya nggak ada outputnya, otomatis dia langsung masuk ke jalur PLN. Nah, ini udah mulai restart lagi nih. Nah, tuh balik lagi ya. Siap nih, sinyal PLN sudah nyala lagi nih. Sinyal PLN nyala lagi, sebentar lagi dia pasti akan langsung balik ke PLN. Tuh, lihat ya, sudah langsung ke warna hijau, artinya sudah balik ke inverter lagi. Lihat tuh, sekarang udah ada bebannya lagi. Beban rumah sekarang sudah 0,45 tuh, udah turun nih. Mesin air jet pump sudah mati ya. Tuh ya. Sekarang udah 450 watt aja, produksi PV tetap masih 1100 di jam segini. Begitu guys. Nah, kalau kondisi seperti ini kan tidak overload nih. Jadi beban cuma 450 watt karena mesin jet pump tadi sudah mati. Nah, PV mencukupi 1300, bahkan dia ngecas baterai. Tuh, bahkan dia ngecas baterai ya, 580 watt malah ngecas ke baterai, teman-teman. Nah, itu kondisinya kalau semisal teman-teman bertanya bagaimana kejadiannya kalau misalkan PV kurang gitu kan. Tadi kan PV kan 1100. Terus kebutuhan rumah tadi 1500 karena daya yang lagi meningkat. Otomatis kalau ada baterai, dia ambil dari baterai kekurangannya. Tapi semisal baterai itu lagi kondisi sudah lowbat banget gitu ya. Lagi kita tidak instruksikan untuk mensuplai beban karena kan ada settingannya juga. Kalau misalkan di bawah 20% dia sudah tidak boleh lagi mensuplai beban misalkan gitu kan. Jadi ya bener-bener dari PV aja. Nah, kalau dari PV aja nggak kuat gitu ya, atau semisal nih kita anggap kan baterai itu kan malam hari udah dipakai kan, udah habis gitu, settingannya anggap aja 20%, udah nggak bisa dipakai lagi untuk kesehatan baterai kita. Nah, mengandalkan hanya dari PV. Nah, PV ini ternyata ya tadi produksinya kurang karena pagi hari mendung misalkan. Sementara beban kan tetap ya, beban rumah semua orang pakai listrik gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau sampai nggak kuat ya tadi bunyi overload. Jadi dia inverter ini akan mendeteksi overload, dia akan cut off outputnya sehingga output di sini ya, di sini kalau saya coba buka, nah ini ya, ini ATS bypass teman-teman, ATS bypass. Di sini tuh yang warna hijau itu adalah jalur warna hijau, artinya ini power dari inverter karena saya masukkan ke prioritas 1. Ini sebenarnya ada angkanya teman-teman ya. Di sini tuh ada angka 1 nih ya, coba saya nah tuh ya, angka 1. Di sini ada angka 2. Jadi prioritas 1 itu adalah dari inverter, dari PLTS. Tetapi yang nyala warna merah ini prioritas 2, yaitu dari PLN. Nah, ini yang menjadikan dia sinyalnya dua-duanya ada nih, artinya dua-duanya masuk. PLN masuk, dari PLTS juga masuk. Tetapi karena nomor 1 sebagai prioritas, jadinya dia ke nomor 1, ke warna hijau nih. Nah, ini ada apa ya, lambang warna hijau nih, dia tuasnya ke warna hijau. Jadi artinya ke nomor 1 karena saya pilih prioritas ke PLTS. Nah, jadi kalau saat tadi sinyalnya hilang, trip terjadi overload di sini, otomatis dia akan langsung pindah ke PLN. Karena sinyal dianggap sinyal dari nomor 1 hilang. Dari inverter, dari PLTS hilang. Nomor 2 standby, PLN merah ini. Ya sudah, dia pindah ke PLN. Jadi begitu guys. Nah, itu rumah tetap masih jalan. Rumah semua tidak berkedip. Semua tetap masih jalan. Ya mungkin berkedip sedikit lah ya, tetapi tidak mematikan TV, tidak mematikan AC, semua tetap masih jalan. Nah, itu kita buat seperti itu. Jadi aman ya. Nah, bagaimana nanti nih misalkan contoh, Om bagaimana? Kan nanti tiba-tiba misalkan sinyal PV ada lagi, kan dia trip nih, ya kan? Dia trip, tadi nggak kuat, overload, tiba-tiba pindah ke PLN. Oke, otomatis pindah ke PLN. Nah, tapi tiba-tiba PV masuk lagi nih. PV ada lagi kan? Nah, PV ada lagi, dia kan otomatis akan restart. Akan restart terus kan? Akan restart lagi tuh. Restart lagi kurang lebih sekitar 2-3 menit tadi. Nah, 2-3 menit dia akan restart. Akan balik lagi untuk mensuplai beban lagi, mencoba untuk mensuplai beban lagi. Nah, kalau masih tidak kuat, misalkan sebentar. Nah, kalau misalkan masih nggak kuat teman-teman, masih nggak kuat nih, produksi masih sedikit karena mendung, ya dia akan trip lagi. Dia akan trip lagi, dia akan alarm seperti itu lagi, dan dia akan kembali lagi ke PLN lagi. Jadi begitu berulang terus. Nah, kondisi ini semisal, kalau kondisi ini semisal berulang terus, mungkin pemilik rumah tahu nih kalau produksi malam hari, produksi pagi hari mendung. Mungkin sampai jam 9 pagi juga mendung. Tapi kebutuhan
dari jam 6 sampai jam 9 itu tetap ada terus gitu kan. Ya berarti dia akan overload terus. Nah, overload terus tuh dia akan mencoba seperti tadi. Dia akan trip, dia akan alarm, bunyi alarm biar orang pemilik rumah tuh aware ada alarm. Tapi tetap kebutuhan rumah nggak bakal mati karena disuplai oleh PLN ya, langsung otomatis. Dan setelah sekian menit dia akan mencoba lagi. Karena PV kan sinyalnya masih ada, walaupun memang kurang gitu kan. Tapi intinya sinyal PV masih ada, dia akan coba lagi. Siapa tahu bebannya turun kan gitu maksudnya. Tapi kalau ternyata beban masih tinggi, dia akan trip lagi tetap. Nah kalau trip lagi ya tetap PLN akan mengcover terus. Nah bunyi alarm lagi pasti. Nah harapannya pemilik rumah itu melihat, oh memang kondisinya lagi mendung, produksi emang belum mencukupi. Mungkin dia bisa lihat, oh produksinya masih 1000 watt nih. Kebutuhan saya melebihi, ya udah tahan dulu, jangan nyalahin peralatan rumah dulu. Tapi kalau semisal peralatan rumah harus tetap jalan supaya ini nggak berulang karena kita tahu ini mendung, ya teman-teman bisa matikan nih. Skenario saya bisa tinggal matikan backup load. Di sini ada backup load nih. Nah, di sini ada backup load. Backup load itu apa sih? Di sini ada breaker backup load maksudnya. Kan dari keluaran inverter ini ya, outputnya ya, output backup load dari inverter ini itu kan saya larikan ke MCB dulu. Jadi saat MCB-nya nih kalau saya turunin, ini otomatis dia pindah. Nih contoh ya. Kita ambil contoh. Kebutuhan rumah saya nih teman-teman, bisa lihat nggak nih, jelas nggak ya di kamera GoPro nih. Kebutuhan rumah saya ini kan 0,46 ya, 0,46 artinya 0,46 kali 460 watt. Kebutuhan rumah nih cuma 460 watt. Sementara produksi 1100, hampir 1200. Berarti kan cukup ya, nggak ada masalah nih. Bahkan bisa ngecas baterai tuh dia, 600 watt bisa ngecas baterai. Sisa dari 1000 ini kepake cuma 400, 600-nya dipakai buat ngecas baterai. Berarti cukup nih, PV sekarang berlebih bahkan. Tapi saya bisa mematikan gitu. Kalau saya mau bypass pakai PLN terus bisa saya. Gitu. Contoh, nih saya matikan ya. Karena apa? Karena tadi saya bilang output dari sini itu saya masukkan ke breaker dulu jalurnya. Masukkan ke breaker dulu baru saya bagi-bagi ke rumah. Jadi ujung pangkalnya itu di breaker ini. Kalau breaker ini saya matikan, otomatis dia pindah ke backup load. ATS ini jalan nih. ATS-nya bypass PLN ini akan jalan nih. Oke ya, kita coba ya. Lihat teman-teman, kita coba. Nih saya matikan, saya turunkan, lihat ya ATS-nya teman-teman bisa lihat nih. 1 2 3. Nah, pindah ke PLN kan? Tuh, pindah ke PLN ya. Jadi tetap rumah tetap nyala, semua beban rumah tetap nyala. Tapi dia pindah ke jalur PLN. Karena apa? Sinyal dianggap sinyal dari inverter atau sinyal dari PLTS hilang yang warna hijau. Makanya karena PLN-nya ada, dia pindah sinyalnya tuasnya ke PLN. Begitu ya. Kenapa? Karena tadi nih breakernya si output inverter saya matikan, padahal cukup. Gitu kan? Nah, maksud saya ini saya buat si combiner box ini sangat fleksibel. Jadi kalau misalkan nanti pemilik rumah itu dengar setiap pagi, semisal nih kondisi lagi masih mendung, terus bulan-bulannya mendung nih, gitu, produksi lagi nggak mencapai, gitu kan, tiba-tiba trip, nit. Nah, pemilik rumah datang lihat, waduh, produksinya emang lagi sedikit, makanya sampai dia akhirnya beralih ke PLN. Tapi kan dia mencoba lagi tuh, beberapa menit dia akan coba lagi. Masih kurang lagi, akan bunyi lagi, begitu terus, pokoknya diulang terus. Nah, ketimbang memberisikan pemilik rumah, karena memang kondisinya memang lagi mendung, misalkan jadi ekstrim gitu ya, nggak bisa menghasilkan produksi sama sekali. Nah, saya harap pemilik rumah tinggal mematikan MCB yang keluaran dari inverter aja, tinggal dimatikan aja. Kalau dimatikan, ini senantiasa tidak akan mencoba lagi terus, gitu. Walaupun PV-nya jalan ya, tetap aktif, tetapi beban rumah di cover oleh PLN. Jadi selama breaker ini kita turunkan, itu pasti beban rumah di cover, di bypass oleh PLN. Nah, terus gimana Om tentang inverternya? Ya inverternya hanya mengisi baterai. Jadi misalkan tadi produksi PV-nya kan masih 400 watt nih pagi hari ini misalkan. Nah 400 watt itu ya dia hanya untuk mengisi baterai aja. Jadi cuma mengisi baterai. Karena apa? Kalau kita pakai beban rumahnya misalkan masih pagi hari itu 700 watt misalkan, karena mesin air nyala, mesin cuci nyala, lebih tinggi dari PV produksi ya,
ya pasti kan akan trip-trip terus. Akan trip terus kan. Nah, lebih baik dimatikan aja bebannya, breaker utamanya dimatikan. Nanti otomatis ATS-nya akan pindah, backup dulu pakai PLN. Udah, selama sekian jam mungkin pakai PLN dulu deh. Kan gitu ya. Sampai benar-benar produksinya tuh tinggi. Atau sampai ada panas misalkan gitu ya, ada matahari muncul bagus baru gitu. Tapi selama dia pakai PLN, bukannya sia-sia PV ini, tapi PV ini tetap mensuplai baterai. Jadi begitu guys, tetap mensuplai baterai. Jadi nggak ada sia-sianya juga gitu. Nah, jadi ini kondisi ekstrim yang saya desain bagaimana supaya kalau misalkan terjadi ya musim-musim atau lagi bulan-bulannya mendung gitu kan. Bulan-bulannya mendung ya mau nggak mau kita harus perhatikan nih bunyi alarm atau tidak. Kalau misalkan bunyi alarm berulang kali, ya pemilik rumah harapannya harus ya paling tidak mematikan si breaker yang keluar dari inverter ini, atau ya kalau kita kasih nama ini breakernya backup load lah. Nah, breaker backup load itu ya matikan aja supaya langsung bypass dia ke PLN. Jadi biar nggak sering-sering bunyi-bunyi terus, karena kita tahu orang musimnya lagi mendung, produksi lagi nggak banyak gitu kan. Jadi ya wajar kan, karena PLTS kita kan jantungnya kan dari matahari kan. Kalau mataharinya nggak ada pasti produksi juga sedikit. Nah, dibanding kita paksa dia untuk mensuplai beban karena produksinya kurang, lebih baik ya sudah matikan dulu. Tapi bukan berarti ini tidak berguna, ini tetap berguna. Dapat berapapun produksinya dia mensuplai ke baterai gitu ya. Nanti kalau kira-kira sudah baterainya bahkan sudah mumpuni, misalkan baterainya sudah naik nih dari 20% kita setting, sudah naik sampai 30% atau 40%, ya nggak apa-apa dinaikin lagi. Walaupun PV kurang akan dibantu sama baterai yang tadi sudah dikumpulin sampai 40 atau 50% tadi, begitu guys. Oke ya, ini baru satu skenario kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sudah kita antisipasi dengan alat ini. Banyak kemungkinan-kemungkinan lagi yang memang saya desain. Jadi ini fleksibel banget. Combiner box saya ini saya desain fleksibel. Mungkin nggak semua orang PLTS bikin fleksibel ini karena kita biasa di automation. Jadi kita bikin fleksibel. Bahkan nanti saya akan bikin off grid ini karena baterai saya ini nggak begitu mencukupi untuk malam hari. Off gridnya ini saya pakai misalkan cuman dari jam berapa, misalkan dari jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 3 malam aja itu off grid full. Tapi saya butuh hybrid cuman di jam 4 pagi sampai jam 7 pagi aja. Itu akan saya bikin hybrid. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada konten berikutnya lah ya, vlog berikutnya kita bahas tentang itu. Untuk mengantisipasi dengan baterai baterai dengan daya segini, bagaimana untuk mengakali supaya cukup gitu ya, dan tetap cost untuk biaya PLN-nya juga rendah gitu guys. Jadi kita buat fleksibel lah dengan combiner box yang kita buat. Oke, begitu ya. Jadi menjawab teman-teman apa yang terjadi jika terjadi kurang produksi dari panel surya, ya inverternya akan trip, langsung di cover oleh PLN gitu kan, dan dia akan berulang mencoba kembali. Tapi kalau terus-terusan trip karena memang produksinya tidak mencukupi, ya lebih baik pemilik rumah matikan aja. Terus nanya, lah Om, masa kalau orang yang nggak ada di rumah gimana dong? Gitu kan? Masa bunyi siapa yang menurunin? Ya kalau nggak ada di rumah berarti beban kan nggak hidup juga, gitu kan? Nggak ada yang nyalain mesin cuci, nggak ada yang nyalain mesin air kan gitu. Jadi ya produksi ya aman-aman aja karena bebannya juga nggak hidup kan begitu. Oke ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.